Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hawa mitokondria DNA, mutasi dan jalur migrasi kromosom keturunan mitokondria DNA Hawa dari Afrika menyebar ke seluruh dunia. Bumi telah berumur jutaan tahun dan selama itu telah dihuni berbagai makhluk hidup. Sebagian dari spesies makhluk hidup itu sudah punah dan sebagian lagi masih hidup sampai saat ini. Hominim kita telah hidup di tanah ini selama jutaan tahun. Dari banyaknya spesies hominim, Homo sapiens adalah makhluk hidup yang dikaruniai kecerdasan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan alam. Tapi Homo sapiens yang menjadi nenek moyang kita yang pertama dan keturunannya tidak diketahui keberadaannya sampai nenek moyang kita mencoba keluar dari Afrika. Yang mengherankan, penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa 8,2 miliar orang yang menghuni bumi saat ini adalah keturunan seorang wanita yang hidup 200.000 tahun yang lalu di Afrika bagian timur. Para ilmuwan menyebutnya hawa mitokondria DNA. Jejak keberadaan umat manusia menyebar dengan mengikuti jejak keturunan Hawa. Melalui persebaran hawa mitokondria DNA, kita bisa menelusuri keberadaan Hawa, pergerakan, dan persebaran keturunan Hawa. Hawa mitokondria lahir dan hidup di Afrika Timur sekitar 200.000 tahun yang lalu. Pertama, mari kita pergi ke tempat dia dilahirkan dan dibesarkan melalui Google Earth. Anda bisa melihat danau besar dan padang rumput yang luas, Danau Victoria, dan dataran Serengeti. Anda juga bisa melihat Gunung Kilimanjaro. Luas permukaan Danau Victoria adalah 59.947 km persegi. Ini adalah danau besar yang 38 kali lebih besar dari London, 99 kali lebih besar dari Seoul, 76 kali lebih besar dari Singapura, dan 339 kali lebih besar dari Washington DC. Ekosistem Serengeti adalah wilayah geografis di Afrika yang mencakup Tanzania Utara. Kawasan lindung di wilayah tersebut mencakup tanah seluas sekitar 30.000 km persegi, termasuk Taman Nasional Serengeti dan beberapa cagar alam lainnya. Nama Serengeti sering dikatakan berasal dari kata seringit dalam bahasa Maasai, Maa yang berarti dataran tak berujung. Gunung Kilimanjaro adalah gunung berapi yang tidak aktif di Tanzania. Gunung ini memiliki 3 kerucut vulkanik, Kibo, Mawenzi, dan Sira. Ini adalah gunung tertinggi di Afrika dan gunung berdiri bebas tertinggi di dunia, 5.895 meter di atas permukaan laut. Gunung Kilimanjaro di Kenya dan Gunung Puncak Jaya di Indonesia adalah 2 gunung di daerah Khatulistiwa yang puncaknya ditutupin salju abadi. Karena gletser dan ladang esnya yang menyusut, yang diproyeksikan akan menghilang antara tahun 2025 sampai 2035, telah menjadi subjek banyak penelitian ilmiah. Sejauh ini kita telah melihat wilayah di mana ibu umat manusia, hawa mitokondria, mungkin pernah hidup.
Disinilah keturunannya hidup sebagai pemburu pengumpul. Ini mungkin tampak damai, tetapi juga merupakan tempat kehidupan yang sengit. Pada saat itu, perubahan iklim menyebabkan mangsa bermigrasi, dan diduga mereka berpindah bersama mangsanya. Sekarang Anda melihat rute migrasi mereka dari 150.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. L adalah hawa mitokondria dan LX adalah keturunannya. Huruf adalah haplogrup DNA mitokondria manusia. Panah adalah jalur migrasi. Angka di pojok kiri atas layar adalah perkiraan usia. Kita mengetahui semua hal ini karena kita memiliki DNA yang diwariskan hanya melalui perempuan. Ini disebut DNA mitokondria. Kita bisa melacak kembali DNA mitokondria ini untuk mengetahui siapa nenek moyang kita. Tapi, mengapa DNA mitokondria hanya diwariskan melalui perempuan? Apakah pria tidak memilikinya? Tentu saja, pria juga memiliki DNA mitokondria. Namun, DNA mitokondria pria tidak diwariskan kepada keturunannya. Mari kita cari tahu alasannya. DNA mitokondria hanyalah sebagian kecil dari DNA dalam sel eukariotik. Sebagian besar DNA dapat ditemukan dalam inti sel dan pada tanaman dan ganggang, juga dalam plastida seperti kloroplas. Sperma dari tubuh manusia melakukan perjalanan panjang untuk menemukan sel telur jauh di dalam tubuh wanita untuk memperoleh keturunan. Di antara puluhan ribu sperma, hanya satu sperma yang dipilih dan kemudian terjadi pembuahan. Anda telah merasakan kemenangan pertama Anda di sini. Jadi, Anda harus bangga dilahirkan. Selama pembuahan, tidak semua bagian sperma masuk ke sel telur. Bagian ekor dibiarkan dan hanya gerbang pasangan kepala saja yang dimasukkan dan dibuahi. Disinilah letak rahasia bahwa DNA mitokondria pria tidak diwariskan. DNA mitokondria manusia berasal di bagian ekor. Prinsip ini baru yang belakangan ini digunakan dalam studi sejarah manusia. Pada tahun 1985, data dari mtDNA dari 145 wanita dari populasi yang berbeda dan dari dua garis sel, HeLa dan GM3043. mtDNA HeLa berasal dari wanita Afrika Amerika dan mtDNA GM3043 atau Ikung, seorang wanita berasal dari suku aborigin Afrika Selatan. Kedua mtDNA mereka, datanya telah tersedia. Studi tersebut dipublikasikan pada 1 Januari 1987. Kesimpulan yang dipublikasikan adalah bahwa semua mtDNA manusia saat ini berasal dari populasi tunggal dari Afrika pada waktu antara 140.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Setelah tesis ini, DNA diekstraksi dari fosil manusia purba dan dianalisis. Peta yang digunakan dalam video ini dibuat dengan mengacu pada hasil pemetaan langsung dari hasil penelitian ini dan data dari Wikipedia. Dalam video adalah pemetaan mereka berdasarkan tahun. Sekarang mari kita lihat
jalur migrasi mitokondria yang memimpin keturunannya menyebar ke seluruh dunia. Sekitar 60.000 sampai 80.000 tahun yang lalu, ekspansi baru menghuni kembali Afrika dengan tipe mtDNA L2 dan L3. Sekitar 50 sampai 60.000 tahun yang lalu, tipe L3 keluar dari Afrika, pindah ke Asia Barat Daya. Semua orang non-Afrika saat ini diturunkan dari tipe M atau N. Keduanya diturunkan dari tipe L3 Afrika. Kelompok yang meninggalkan Afrika pasti sangat kecil, mengingat hanya 2 garis keturunan mtDNA yang selamat. Tipe M dan N meninggalkan India sekitar 60.000 tahun yang lalu. Tiba di Australia sekitar 50.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Pada saat itu adalah zaman es, dan laut di dekat Indonesia semuanya berupa daratan. Daratan ini namanya Sundaland. Diduga mereka menyeberangi laut dengan membangun rakit di dekat Pulau Bali saat ini. Mereka adalah navigator pertama umat manusia. Pada saat itu antara New Guinea dan Australia adalah daratan. Beberapa tipe M dan N yang bermigrasi ke Australia antara 50.000 dan 40.000 tahun yang lalu mengubah arah dan menuju ke Asia Timur di sepanjang pantai timur. Melintasi padang rumput Eurasia, tipe M dan N yang hidup di Asia Barat dan menuju ke Asia Timur. Banyak ras yang lahir di Asia Barat, tipe I, U, H, P, pergi ke Eropa. Pada saat itu, Eropa dihuni oleh manusia Neandertal. Tipe X meninggalkan Asia Barat beberapa saat kemudian dan menuju Siberia. Pada saat itu adalah zaman es yang sangat dingin. Kami akan memperkenalkan kehidupan nenek moyang kita selama zaman es melalui video lain. Tipe M dan N yang berasal dari L3 berfungsi sebagai dasar DNA mitokondria untuk keturunan hari ini. Saat ini orang Eropa tidak memiliki DNA mitokondria tipe M yang tidak biasa. Antara 40.000 dan 30.000 tahun yang lalu, sebuah kelompok dengan DNA mitokondria tipe A, B, dan F berasal dari tipe N muncul di Asia Timur. Pada waktu bersamaan, tipe C, G, dan D muncul. Tipe C dan Y juga muncul. Mereka memiliki tipe M sebagai leluhur mereka. Tipe D maju ke Jepang melalui semenanjung Korea. Periode maksimum glasial terakhir dimulai pada 33.000 tahun yang lalu. Periode maksimum glasial terakhir berlangsung selama 25.600 tahun. Selama waktu ini, lapisan es benua besar ada di Eropa dan Amerika Utara. Permukaan laut juga 120 meter lebih rendah dari sekarang. Pantai barat semenanjung Korea dan Laut Bering dihubungkan oleh daratan. 25.000 tahun yang lalu di Asia, tipe A, B, C, dan D menyebar ke timur Siberia. Tipe X dari Eropa Barat juga tiba di sini. Mereka tinggal di sini di waktu terdingin.
mereka mulai menyeberangi Laut Bering untuk mencari tempat hangat di mana matahari terbit. Ini adalah akhir zaman es. Diperkirakan beberapa jenis A dan D melintasi Laut Bering 20.000 tahun yang lalu. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, tipe A tiba di Alaska dalam kelompok. Inilah saat suhu bumi naik setelah zaman es terakhir. Permukaan laut akan naik lagi, tetapi Laut Bering akan tertutup es. Periode antara 14.690 sampai 12.890 tahun yang lalu adalah periode pemanasan Boiling Allerod. Lapisan es Nordik Venus Scandian mulai mencair. Ini adalah periode ketika tipe I, U, V, J, H, dan V mulai bermigrasi ke Eropa Utara. Tipe A, B, C, D, dan E yang tinggal di Alaska pindah ke Amerika Selatan. Beberapa dari mereka tiba di Amerika Selatan 12.000 tahun yang lalu. Pada saat itu terdapat lapisan es kontinental yang sangat besar di benua Amerika Utara. Lapisan es Laurentide di timur dan lapisan es Cordilleran di pantai barat Amerika Utara menutupi benua itu. Tapi bagaimana mereka bisa bergerak ke selatan? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa koridor bebas es terbuka di antara dua lapisan es sebelum tahun 12.600 tahun yang lalu. Tipe A, B, C, dan D menempuh rute ini selama 1.000 tahun, mencapai Amerika Tengah dan Selatan. Suhu bumi mulai meningkat setelah berakhirnya zaman es. Kemudian antara 12.900 sampai 11.700 tahun yang lalu, suhu awan bumi tiba-tiba menurun. Periode ini disebut periode Younger Dryas. Ditemukan bahwa ini karena Danau Agassiz di Amerika Utara pecah dan mengalir ke Teluk Hudson, memengaruhi sistem sirkulasi termohaline. Selama periode ini, tipe B bermigrasi ke Filipina dan Pulau Kalimantan. Beberapa tipe B yang tinggal di sini pindah ke Madagaskar sebelum 1.500 tahun yang lalu dan bermigrasi ke Polinesia termasuk Selandia Baru sebelum 1.000 tahun yang lalu. Sejauh ini kita telah menempuh perjalanan panjang selama 200.000 tahun sepanjang hawa mitokondria. Kami akan meringkas hasil dari perjalanan leluhur kita. Tipe L pertama ditemukan di Afrika. Tipe N tinggal di Asia Barat, Asia Timur, dan Australia. Tipe M tersebar luas dan dapat ditemukan di Jazirah Arab, Sahel, India, Asia Timur, dan Australia. Tipe R ditemukan di Afrika Tengah dan Timur, Asia Barat, dan India. Tipe U ada di India, Asia Barat, dan Eropa Utara. Tipe I tinggal di Asia Barat dan Eropa Utara. Tipe T dapat ditemukan di Laut Kaspia bagian utara dan Eropa Barat. Tipe H dapat ditemukan di sekitar Semenanjung Iberia, Eropa Utara, dan Laut Hitam. Tipe V ditemukan di Afrika Barat Laut, Semenanjung Iberia, dan Eropa Utara.
Tipe C dapat ditemukan di Asia Timur, Siberia, Amerika Tengah, dan wilayah Amazon. Tipe A ditemukan di Asia Timur, Amerika Utara, dan Greenland. Tipe B dapat ditemukan di Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Utara, Amerika Selatan, Madagaskar, Selandia Baru, dan Kepulauan Polinesia. Tipe F ada di Asia Tenggara. Tipe D ditemukan di Alaska, Amerika Serikat bagian timur, dan wilayah Amazon di Amerika Selatan. Tipe Y, Z, dan X tinggal di tempat lain yang muncul di Siberia dan Amerika Utara. Tipe Q dan P muncul di Irian Jaya, Indonesia, dan Papua New Guinea. Jika Anda melihat lokasi di tubuh Rusi saat ini untuk setiap jenis, akan tampak seperti peta di layar. Dimulai dengan mitokondrial Hawa, dengan melacak keberadaan dan kepunahan keturunannya, sehingga kita bisa memetakan keberadaan dan jejak migrasi leluhur kita. Demikian video tentang Hawa mitokondria DNA, mutasi dan jalur migrasi kromosom keturunan mitokondria DNA Hawa dari Afrika menyebar ke seluruh dunia. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.